Di sekolah terlihat Mitsuhashi yang sedang asik makan, lalu dihampiri oleh Sagawa yang berniat memberitahukan keadaan Ito kepada Mitsuhashi. Karena Mitsuhashi sangat kelaparan, Mitsuhashi pun tidak dapat mendengarkan informasi dari Sagawa. Lalu datanglah Riko yang memberikan makanan. Karena ia tahu bahwa Mitsuhashi tidak diberikan makanan setelah pulang dari rumahnya Riko. Terlihat Ito yang babak belur karena habis dihajar oleh Otake. Ito yang memberitahu dirinya sudah dikalahkan membuat sesi kelas menjadi terdiam, cuy. Akan tetapi Mitsuhashi malah mengatai dirinya pecundang, cuy. Ito yang menerima dirinya dipanggil pecundang membuat Mitsuhashi memarahinya karena keberanian Ito sudah tidak seperti dulu lagi. Karena hal itu, Mitsuhashi pun berniat membalaskan dendamnya Ito. Mitsuhashi yang kesal langsung ke atap dan menanyakan kepada Sagawa penyebab Ito kalah dari Otake. Lalu Mitsuhashi mengajak Sagawa agar mulai menyerang Hokune. Dan Sagawa pun memberitahukan bahwa Hokune menjual jimat yang berfungsi agar tidak diganggu oleh anak Hokune. Shin berpindah ke Yanagi yang sedang mengejar salah satu anak Kakashi yang tidak menggunakan jimat. Anak Kakashi tersebut membawa Yanagi ke salah satu gudang yang ternyata itu adalah jebakan dari sekolah Akashi untuk membalaskan dendamnya kepada Yanagi dan anggotanya. Yanagi pun tertawa melihat perbuatan yang dilakukan anak Akashi. Dan Yanagi pun mengeluarkan pisau dan langsung menancapkan pisau tersebut ke anak Akashi. Sehingga membuat anak Akashi di sana menjadi ketakutan, cuy. Dan dimulai pertarungan antara Yanagi dengan anak Akashi, cuy. Terlihat Yanagi sangat mudah mengalahkan anak Akashi dengan sendirian, cuy. Di balik jendela terlihat Mitsuhashi dan Sagawa beserta emak-emak yang kebetulan lewat sedang memperhatikan cara bertarung dari sekolah Hokune, yang dimana ketuanya menggunakan pisau. Lalu Yanagi berkata bahwa kekuatan Hokune dan Akashi itu berbeda, cuy, dan berteriak bahwa anak Akashi wajib membeli jimat dari sekolahnya. Ia pun langsung pergi meninggalkan anak Akashi yang ketakutan melihat cara bertarungnya yang menggunakan pisau. Terlihat anak Kakashi yang sedang mengobati lukanya, dan ia pun berkata bahwa mereka hanya bisa berharap bahwa Satoshi dan Sagara lah yang dapat mengalahkan anak Hokune. Dan salah satu anak Kakashi menjegal perkataan temannya yang berkata bahwa Satoshi dan Sagara tidak akan kembali ke sekolahnya. Terlihat Mitsuhashi dan Sagawa yang panik setelah melihat cara bertarung anak Hokune yang menggunakan pisau untuk mengalahkan musuhnya. Shin berganti ke Satoru, yang dimana ia tidak akan ditusuk oleh anak Hokune walaupun tidak membeli jimat dari sekolah Hokune. Lalu Satoru disapa oleh Otake yang menanyakan apakah Ito mengganggunya lagi. Satoru pun menjawab bahwa Ito tidak akan berani mengganggunya lagi. Satoru pun diajak oleh Otake ke sebuah kafe yang dimana sudah ada Yanagi yang menunggunya. Lalu Yanagi mulai menghasut Satoru dengan bercerita bahwa tempo hari dirinya melawan sekumpulan anak Akashi yang menyerangnya. Dan salah satu anak Akashi mengarahkan pisau ke dirinya. Akan tetapi berhasil dihindari dan mengenai anak Akashi yang lain. Namun anak Akashi menuduh dirinya lah yang menjadi pelaku penusukan tersebut. Satoru yang mendengarnya menjadi berhutang budi dan hendak menggantikan posisi Yanagi sebagai pelaku. Dan ia pun langsung bergegas pergi ke kantor polisi, cuy. Di rumahnya terlihat Ryoko yang sedang rebahan mendadak mendapat sebuah kabar dari telepon dari ibunya Satoru yang mengatakan bahwa Satoru menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Ryoko pun menjadi syok dan langsung menutup teleponnya. Saat pulang sekolah, Ima yang sedang asik berjalan tiba-tiba ditendang oleh Ryoko yang bertanya apa yang dilakukan Imai kepada Satoru. Ketika pedangnya mengenai Imai, Imai pun berubah menjadi pria sejati dengan mengatakan bahwa ia tidak akan berbuat kasar kepada orang yang tidak menyakiti dirinya. Ryoko yang mendengar hal tersebut menjadi luluh dan meminta maaf kepada Imai. Namun Imai pun berubah lagi dan langsung memarahi Ryoko. Dan Ryoko pun pergi meninggalkan Imai, lalu dikejar oleh Imai. Saat meninggalkan Imai, Ryoko yang tidak sengaja bertemu dengan Yanagi. Lalu mendengarkan obrolan Yanagi yang berkata bahwa Satoru hanya dimanfaatkan agar dirinya tidak ditangkap polisi. Ryoko yang mendengarnya langsung menyerang Yanagi. Akan tetapi Yanagi sangat mudah mengalahkannya dan langsung mematahkan pedangnya Ryoko. Ima yang terkejut melihat Ryoko dihajar oleh anak Hokune, ia pun tidak jadi memarahi Ryoko dan langsung melindungi Ryoko dari anak Hokune. Tanigawa yang panik karena Imai kalah, ia pun berlari mencari pertolongan. Di perjalanan tanpa disengaja, Mitsuhashi melihat Satoru yang keluar dari kantor polisi.
dan langsung menghampiri Satoru dengan berkata bahwa karena dirinya lah Ryoko selalu mengganggu Mitsuhashi. Tiba-tiba datanglah Tanigawa yang memberitahukan bahwa Imai dihajar oleh anak Hokune. Kembali lagi ke Imai, yang dimana Imai sudah dikalahkan dan hanya bisa melindungi Ryoko dengan tubuhnya. Tiba-tiba datanglah Mitsuhashi dengan yang lainnya. Mitsuhashi pun sangat mudah mengalahkan anak buahnya Yanagi, dan Imai berkata bahwa Satoru sudah dijebak oleh Yanagi. Akan tetapi Satoru berkata bahwa ia tidak bisa ditangkap karena polisi sudah mengetahui pelaku yang sebenarnya, yaitu Yanagi cuy. Yanagi yang kesal langsung melempar pisau ke arahnya, dan Riko pun langsung melindungi dirinya yang mengakibatkan bahunya menjadi tergores cuy. Mitsuhashi yang tidak terima kekasihnya dilukai, ia pun langsung menyerang Yanagi. Dengan refleks yang cepat, Yanagi melemparkan pisau ke Mitsuhashi yang langsung mengenai pipinya Mitsuhashi. Dan Mitsuhashi pun terdiam karena ia tahu di belakangnya sudah ada polisi yang mencari Yanagi. Dan Yanagi pun lari cuy. Mitsuhashi yang benar-benar kesal berkata bahwa dirinya lah yang akan mengalahkan Yanagi beserta anggotanya. Tiba-tiba di belakangnya sudah ada anak Akashi beserta Satoshi dan Sagara yang sudah kembali ke sekolah Akashi. Sagara pun berkata kepada Mitsuhashi bahwa anggotanya akan menghajar anak Hokune, dan jika ia takut maka Sagara akan menghajarnya. Mitsuhashi pun meledek Sagara bahwa dirinya sebelumnya sudah dihajar oleh Mitsuhashi, sehingga membuat Sagara marah dan dihentikan oleh Satoshi. Satoshi pun berkata bahwa dialah yang akan menghajarnya, dan Mitsuhashi pun langsung nurut karena dirinya takut dengan Satoshi cuy. Terlihat di salah satu pabrik, di mana di sana terdapat Satoshi dan Sagara yang sedang bekerja. Tiba-tiba muncul anak buahnya yang lama dan memohon kepada Satoshi dan Sagara agar membantu sekolahnya untuk mengalahkan anak Hokune. Sagara berkata bahwa bosnya tidak mengizinkan mereka berdua untuk berantem lagi cuy. Akan tetapi kedua anak buahnya sudah meminta izin kepada bos mereka. Sagara yang senang mendengarnya langsung tertawa bersama anak buahnya. Di sekolah diperlihatkan Otake dan Yanagi mendapat surat dari anak Akashi yang mengajaknya bertempur di salah satu gudang. Otake yang membacanya langsung kesal dan menyuruh agar besok anak buahnya berkumpul di gudang tersebut. Di malam harinya terlihat Mitsuhashi yang sedang memikirkan bagaimana rencana mengalahkan Yanagi. Lalu datanglah Ito yang memberitahukan bahwa dirinya akan bergabung dengan Akashi untuk mengalahkan sekolah Hokune. Mitsuhashi pun berkata bahwa Otake itu sangat kuat dan ia juga takut melawan Yanagi yang menggunakan pisau. Tiba-tiba Mitsuhashi mendapatkan sebuah ide, dan ternyata idenya adalah menggunakan pakaian perang agar terlindung dari serangan pisau. Emang ada aja ide-ide PA-nya Mitsuhashi. Bener dah jagoan yang satu ini. Amazing. Keesokan harinya terlihat sekolah Akashi mulai mendatangi gudang tersebut, yang di dalamnya sudah ada anak Hokune. Yanagi berkata bahwa jika ada yang berani melawan Hokune akan berakibat seperti Satoru, yang dimana dirinya habis babak belur dihajar oleh anak Hokune. Satoshi yang melihatnya langsung maju dan dimulailah pertarungan antara Akashi dengan Hokune. Satoshi pun memberikan semangat kepada anak buahnya agar tidak kalah dari Hokune dan menjaga harga diri sekolah Akashi. Tiba-tiba muncullah Riko dan Sagawa beserta anak SMA Nanko untuk membantu sekolah Akashi mengalahkan anak Hokune. Cewek-cewek saik juga nih berantemnya. Amazing emang Riko yang satu ini dah. Mantap. Riko pun bertanya kepada Ito, di mana Mitsuhashi? Dan Ito pun menjawab bahwa Mitsuhashi tidak ikut karena takut dengan pisau cuy. Sagara pun akhirnya bertemu dengan Yanagi dan mulai melawannya. Begitu juga dengan Satoshi yang akan melawan Otake. Terlihat perbedaan kekuatan antara Otake dengan Satoshi, yang dimana Satoshi lebih kuat dari Otake, sehingga membuat Otake kewalahan melawannya. Ketika Otake dipojokin, ia pun berhasil membalas Satoshi, sehingga Satoshi terpental, dan Otake pun berhasil kabur dari Satoshi. Lalu Otake pun berpindah ke gudang sebelahnya, akan tetapi ia malah diikuti oleh Ito, yang berniat membalaskan dendamnya kepadanya cuy. Dan dimulai pertarungan antara Ito melawan Otake. Lalu Ito pun akhirnya berhasil mengalahkan Otake cuy. Kembali lagi ke Sagara yang dimana ia berhasil membuat Yanagi kewalahan. Dan akhirnya Yanagi mengeluarkan pisau andalannya cuy, yang membuat Sagara menjadi hati-hati untuk melawannya. Dan tiba-tiba muncul Mitsuhashi yang hendak menendang Yanagi.
Akan tetapi, Yanagi berhasil menghindari tendangannya Mitsuhashi. Mitsuhashi pun berkata bahwa ia akan membalaskan dendamnya Ito karena sudah dikalahkan. Lalu datanglah Ito yang membawa Otake yang sudah tepar cuy. Satoshi pun bertanya kepada Mitsuhashi apakah ia mempunyai rencana, dan Mitsuhashi pun langsung mengeluarkan raket pingpongnya cuy. Yanagi berkata kepada Mitsuhashi bahwa ia tidak terkalahkan. Mitsuhashi pun mengelak dengan berkata bahwa dirinya tidak akan bisa membunuhnya. Mendengar perkataan Mitsuhashi, ia pun langsung melempar pisau ke arah Mitsuhashi dan... Ide, bener-bener amazing dah emang Mitsuhashi. Ada baik akalnya cuy, dengan begitu mudahnya dia. Karena tidak percaya lemparan pisaunya sangat mudah ditangkis, Yanagi pun mengeluarkan pisau terakhirnya. Dan Mitsuhashi pun memukul pisau tersebut dan langsung memukul Yanagi hingga pingsan cuy. Melihat Mitsuhashi sangat mudah mengalahkan Yanagi, Ito dan yang lainnya pun langsung tersenyum semua cuy. Amazing deh. Lalu terdengar suara sirine polisi yang membuat Mitsuhashi langsung kabur. Dan ternyata suara sirine tersebut berasal dari Panoki dan guru-guru yang lain cuy. Emang dah kagak yang series, kagak yang movie, gurunya kagak ngenain cuy semuanya. Keesokan harinya Mitsuhashi datang ke rumah sakit membawakan pisang kepada Imae. Ketika masuk ke dalam, terlihat Imae yang sedang disuapin sama Ryoko, sehingga membuat Mitsuhashi kesal dan langsung melemparkan pisang tersebut ke Imae cuy. Scene berganti ke Satoshi dan Sagara yang berpamitan meninggalkan Akashi dan berpesan kepada anak Akashi bahwa tidak ada yang lagi yang boleh menginjak-injak harga diri sekolah Akashi. Dan film ini pun diakhiri dengan Kyoko yang protes ke Ito karena waktu melawan Hokune dirinya tidak diajak. Karena kecoplosan, Kyoko pun langsung menjadi manja kepada Ito cuy. Mitsuhashi yang melihatnya menjadi kesal. Melihat Mitsuhashi yang kesal, Riko pun juga manja kepadanya cuy. Sehingga membuat Mitsuhashi ilfil dan langsung kabur cuy. Dan film ini pun tamat. Thank you guys. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.